Bagaimana saya menilai baik atas diri seorang wanita yang begitu gampangnya terpikat pada pria yang sudah beristri? Begitu gembiranya ketika tahu dia hamil, walaupun di luar nikah. Dan begitu yakinnya dia bisa merusak rumah tangga orang. Ya Tuhan, apakah sesederhana itu masalahnya? Dari pandangan saya waktu itu, ya. Itulah kenapa saya mendukung niatan Kak Christine untuk mengambil bayi Ratna. Meskipun dengan cara menculik. Dewi, apakah saya harus mengatakan 100 kali bahwa urusan culik-menculik itu di luar pengetahuan saya? Saya bukan bermaksud memojokkan Mas. Saya hanya menginginkan kejujuran. Apakah menurut kamu saya bersikap tidak jujur? Hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas, sampai sekarang Ratna masih berpikir bahwa Mas Herman terlibat. Bisa jadi. Kamu cucunya Birosia ya? Iya. Benar, kamu mau bekerja di sini? Iya, Bu. Nenek bilang Ibu mau mencarikan pekerjaan buat saya. Adanya ya pekerjaan kasar di rumah ini. Tidak apa, Bu. Saya mau mencobanya. Pak Munir, Ya, Bu. mulai hari ini Pak Munir nggak usah cuci mobil. Biar dia aja. Baik, Bu. Kebersihan ruang dalam juga merupakan tanggung jawab kamu. Belajar dari pembantu-pembantu yang lain ya. Ngerti? Iya, Bu. Bilang ke Ibu, mobilnya sudah siap. Iya, iya. Mau kemana lagi kita, Jo? Kayaknya lo pengen beli baju bagus buat lamar jadi penyanyi di bar. Ya, tapi kenapa ke sini? Nih, ini. Nyuri lagi kamu ya? Tapi kali ini yang punya rumah nggak bakal lapor ke polisi. Kita tuker aja sama duit. Ntar lo bisa beli kostum semau-mau lo. Dek. Gila. Rita ya? Siapa ya? Saya petugas dari diskotik Cleopatra. Nggak kenal ah. Tunggu. Saya sih sudah tahu kalau kamu banyak bikin perkara. Tapi selama ini saya memang pura-pura tutup mata. Jadi, asal kamu tahu aja. Mau kamu apa? Ah, 不是这里。嗯。好棒，好棒啊！又到我啦！舒服吗？我很舒服。我来啦！ Ada tamu, Be. Siapa? Pak Ahmad dari Disko Cleopatra. Bukan Ahmad, Mahmud. Mau apa? Saya mau mengajak anak bapak kerja sama. Kerja sama. Ada duitnya kagak? Ah, Babe. Belum-belum udah duitnya aja. Bener dong. Daripada lu sok bisnis sama orang. Bukannya dapat duit, tapi malah diporotin melulu.
Omong-omong, kerjasama yang bagaimana tuh? Pak Mahmud ini ada dendam sama orang. Namanya Burhanuddin. Bukannya dendam, itu soal kecil. Tapi yang lebih penting, soal perempuan kaya itu. Begini, Be. Pak Mahmud ini pernah kerja di tempat perempuan kaya. Agak punya anak. Terus orang-orang diculik. Hubungan sama Burhan siapa tadi? Perempuan kaya ini punya pengacara, namanya Burhanuddin. Kelihatannya orang ini tahu di mana bayi itu disimpan. Nah, maksud saya, kalau anak bapak bisa mendekati ini orang, lalu bisa bongkar itu rahasia penculikan, wah, duit tuh. Aduh, ngeri kita main gitu-gituan. Bukannya so alim, tapi kita beraninya nyodok yang kecil-kecilan aja. Kalau main pers orang, aduh, berat dah. Saya juga takut deh. Tapi pikir-pikir dulu lah. Kalau mau, tiap malam saya ada di Cleopatra. Lah, emang sekarang mau kemana? Minum-minum belum? Kenalan juga belum? Kenalan dulu dah. Saya, Emir. Lu bener kagak berani terima tawaran si Mahmud itu? Pengen juga sih nyobain. Menurut Babe gimana? Lu udah tahu rumah orang-orang tuh di mana? Udah, lengkap. Ya udah, kalau mau cobain aja. Tapi nggak usah bilang-bilang sama Mahmud. Aduh, maaf saya menghalangi ya. Nggak apa-apa kok. Bisa saya bantu? Terima kasih sekali kalau mau membantu. Kebetulan saya nggak ngerti soal mesin. Coba tolong di starter. Iya, baik. Terima kasih ya. Aduh, terima kasih banyak. Maaf tangan saya kotor sekali. Ini rumah saya. Silakan cuci tangan di dalam. Aduh, saya jadi mengganggu 2 kali nih. Saya nggak merasa terganggu kok. Oh iya, kita belum berkenalan. Saya Rita. Saya Burhanuddin. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih atas kebaikan Bung Fahrudin. Burhanuddin. Oh, maaf, maksud saya Burhanuddin. Kalau begitu saya permisi dulu karena bapak saya menunggu di rumah. Ya, mudah-mudahan saja mobilnya nggak mogok lagi. Atau kalau boleh saya mengikuti dari belakang. Khawatir mogok lagi. Jadi makin merepotkan. Tapi saya tetap tidak merasa direpotkan. Jangan kaget ya, rumahku jelek. Nggak apa-apa. Mau mampir? Tentu. Pak? Kenapa lama, Rita? Iya, mogok nih, Pak. Oh ya, kenalin. Ini yang bantuin Rita nyalain mobil. Burhanuddin. Emir, ajak minum Rita. Papa harus cepat pergi. Papa jangan bawa mobil dong. Nanti Rita ke tempat renang gimana? Tapi Papa sudah terlambat. Kamu kan bisa naik taksi. Apa aja deh yang naik taksi. Pakai nunggu lama lagi.
Eh, di mana sih renangnya? Di Hotel Kencana. Kalau begitu saya antar saja. Biar ayah Anda bisa pergi pakai mobil. Hah? Mimpi apa saya semalam bisa bertemu orang sebaik Anda? Apa Anda mau sekalian renang? Ayo ikut. Saya nggak bisa berenang. Hebat kamu, Ratna. Ini berarti kamu sudah bisa berpikir rasional lagi dalam menghadapi hidup ini. Ini semua kan berkat doa papa dan mama. Kalau saja di rumah ini ada si kecil yang harus kamu rawat. Suatu saat akan saya temukan, Pak. Halo perawat baru, di mana kamu? Wih, tadi saya mau ketemu kamu. Terus kenapa? Tapi takut ketahuan Mas Herman. Sekarang kita nggak usah takut lagi. Kenapa? Boleh nggak saya kasih salam buat papa kamu dulu di dalam? Oh iya, boleh. Halo Om, sehat-sehat aja Om? Ya, seperti yang kamu lihat. Dewi, kamu lulus juga kan? Iya dong Om. Oh, kalau begitu selamat ya. Kasih Om. Tante sekali. Sudah lama kita nggak ketemu. Tante pikir kita nggak akan ketemu lagi. Sekarang kita akan sering ketemu lagi Tante. Wi, tadi kamu bilang kita nggak perlu takut-takut lagi ketemu. Iya. Maksudnya? Kamu tahu nggak siapa yang nyuruh saya datang ke sini? Enggak. Emang siapa? Mas Herman sendiri. Nggak nyangka kan? Saya sering nggak nyangka dia bisa berubah pikiran. Kenapa dia bisa begitu? Saya selalu mengingatkan kepada Herman bahwa kamu masih menaruh curiga padanya. Lama-lama Herman berpikir dan mungkin dia ingin membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah. Jadi dia memang tidak terlibat? Saya rasa tidak. Dan dia masih mempunyai satu kejutan yang lebih seru lagi. Apa lagi? Dia ingin kamu bekerja di kliniknya. Oh iya? Pasti kamu yang maksa Mas Herman. Sama sekali tidak. Dia bilang, Ratna orangnya baik. Saya bisa mengerti kenapa kalian berdua bisa saling bersahabat. Kenapa tidak kita tawarkan lowongan pekerjaan di klinik ini untuk dia? Kalau gitu, kita bisa ketemu tiap hari. Halo, Mas Herman. Sebentar. Coba lihat siapa yang datang. Selamat datang di rumah sakit baru. Suster Ratna, apa kabar? Baik, Dok. Saya juga mau mengucapkan terima kasih. Dokter sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bekerja di rumah sakit ini. Secara moral, saya merasa ikut bertanggung jawab atas musibah yang pernah menimpa Anda. Terima kasih. Saya kira sebaiknya saya mohon permisi untuk ke tempat kerja saya. Silakan. Selamat bekerja. Nanti saya nyusul ya. Saya masih ada perlu sedikit sama Mas Herman. Iya. Mari, Dok. Mari. Maaf, saya hanya mau ambil tas. Silakan. Mbak Ratna, Mbak Ratna. Pak Hidayat, Ada apa, Mbak? Kok tergesa-gesa?
Enggak. Saya lagi ditunggu pasien. Ditunggu pasien? Iya. Anda sendiri? Oh, kebetulan salah seorang saksi kasus penodongan dirawat di sini. Oh. Mbak Ratna akhirnya jadi juga diajak kerja Dewi. Masih ingat sama Dewi? Masih. Lalu bagaimana kabar Pak Herman? Saya belum sempat mengucapkan selamat setelah peresmian kliniknya itu. Baik. Dia ada di ruangannya. Mau ketemu? Oh, enggak. Sebetulnya saya ingin ngobrol lebih banyak dengan Mbak Ratna. Tapi kalau memang sudah ditunggu pasien, ya silakan. Pasien siapa? Loh, tadi Mbak Ratna mengatakan... Oh, iya. Iya, saya lagi ditunggu pasien. Sakitnya parah? Yang sakit parah? Iya, pasien itu. Enggak. Cuman, ya, nggak terlalu parah. Iya. Halo, bisa bicara dengan Kapten Hidayat? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.